Be phenomenal every day. Hai guys, di video kali ini saya akan membahas salah satu emiten batu bara yaitu ADMR. Nah, sebenarnya sejak IPO saya tidak membeli saham ini ya, saham ADMR ini. Dan kalau teman-teman yang membeli saat IPO itu kan di harga 100 ya. Sekarang sudah harganya 1645 atau mengalami 16 kali lipat ya. Nah, ceritanya saya beberapa waktu ini biasalah kita kan sering ngobrol juga dengan sesama trader atau sesama investor saham, dan saya cermati kok rata-rata hampir semua dari mereka itu punya ADMR di portfolionya. Jadi saya berpikir loh, ADMR kok jadi saham sejuta umat ya. Tapi kebanyakan dari mereka punya ADMR itu bukan di harga bottom ya, bukan di harga ketika IPO 100, 200, 300, tapi harganya itu sudah tinggi, di angka sekitar 2000-an. Ya memang ada yang lagi profit ada, cuman kebanyakan itu masih floating minus ya, seperti itu. Jadi di sini saya akan membahas ADMR dari segi fundamental maupun segi bandarmologi. Nah, semoga dapat membantu untuk teman-teman semua juga ya. ADMR IPO di tanggal 3 Januari 2022 dengan harga Rp100 per lembar saham saat itu ya. Underwriter-nya CKI atau Cipta Dana Sekuritas dengan porsi publik rencananya pertama itu adalah 15%. Nah, jumlah saham dari ADMR itu ada 40,8 miliar lembar. Sekarang saya akan bahas dari segi fundamentalnya, saya compare dengan emiten sejenis yang bergerak di bidang batu bara, yaitu ITMG, Adaro, dan PTBA. Nah, untuk fundamental ini, saya hanya menggunakan secara simple. Kenapa? Karena dari screening awal saya yang simple, kalau misalkan saya kurang tertarik, saya nggak lanjut untuk membedah laporan keuangannya ya. Jadi saya stop kalau saya sudah merasa kurang interest dengan simple fundamental analysis. Yang pertama dari segi share out ya, ADMR mempunyai 40,9 miliar ya lembar saham, ini tepatnya 40,882, sedangkan ITMG hanya 1,1 miliar, Adaro 32 miliar, PTBA 11,5 miliar. Artinya secara jumlah lembar saham, ADMR ini paling banyak lembar saham di perusahaannya. Nah, saya lebih suka emiten itu yang share out-nya itu tidak terlalu banyak. Karena kalau share out-nya tidak terlalu banyak, kalau dia cetak labanya banyak, tentu earning per share-nya atau EPS-nya juga akan lebih besar. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk market cap-nya, si ADMR ada di angka 67,2 triliun. ITMG 35,8, jadi dia lebih besar ya secara market cap daripada ITMG, Adaro 94,9, bahkan daripada PTBA. ADMR ini secara market cap itu sudah di atasnya PTBA yang 45,8 triliun. Nah, untuk harganya ini nggak usah terlalu kita lihat. Sekarang kita masuk ke equity ya. Equity ADMR dengan market cap 67,2 triliun, ekuitasnya hanya 5 triliun. Sedangkan ITMG 19,9, Adaro 74,7, dan PTBA 28,2. Artinya equity dari ADMR ini kan sangat rendah ya jika kita compare dengan 3 perusahaan yang lainnya, padahal market cap-nya cukup tinggi. Dari dua lini kita bisa langsung tahu bahwa dia secara valuasi book value atau price book value-nya itu sangat overvalue. Ini ya, kita bisa lihat 13,3 kali. Mana yang lainnya cuma 1 kali, 1,8, 1,2, 1,6. Jadi ini jauh sekali di atas yang lainnya. Terus dari sisi revenue, dari sisi pendapatan 10,4 triliun disetahunkan semua ya ini laporan keuangannya. Kemudian ITMG 36,7 triliun, jadi ITMG masih di atasnya. Adaro 70,2 triliun juga di atasnya. PTBA 32,8 triliun juga di atasnya semua. Jadi secara revenue ADMR juga paling rendah, otomatis implikasinya ke operating dan net profitnya dia juga paling rendah dibandingkan yang lainnya. Ini net profitnya cuma 4,7 triliun ya, dibandingkan ITMG 12,2, Adaro 22,9, dan PTBA 9,1 triliun. Nah, ini secara net profit pun dia masih kalah jauh dengan rekan-rekannya yang lain.
Terus untuk beban bunganya, interest expense, ADMR ada di angka 267,4 miliar ya. Sedangkan ITMG 56,6 miliar, Adaro ini yang paling besar ya, beban bunganya 1 triliun, dan PTBA 98 miliar ya. Nah, untuk beban bunga kita bisa lihat bahwa sebenarnya ITMG dan PTBA ini perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan net profit 12,2 triliun, dia cuman bayar bunganya itu hanya 56,6 miliar. Wah, ini kecil sekali kalau dibandingkan dengan net profitnya. Sama PTBA juga kan, dengan profit 9,1 triliun, dia cuma perlu bayar bunga 98 miliar. Ini menunjukkan sebenarnya ITMG dan PTBA ini adalah dua perusahaan yang sangat amat sehat. Oleh sebab itu nggak heran kalau banyak orang yang suka batu bara, biasanya pilihannya ya kalau nggak ITMG ya PTBA. Terus EPS-nya si ADMR 117 per lembar saham, ITMG 11.128, Adaro 717, dan PTBA 791. Jadi secara EPS pun ADMR ini juga sangat rendah, sangat amat rendah. Seperti itu, karena juga share out-nya kan juga banyak dia, 40,9 miliar lembar. Nah, untuk kesimpulannya, secara PE ratio price book value, dia sangat overvalue ya, ADMR. Untuk return on asset, dia 34%-an, kemudian ITMG 43%, Adaro yang paling rendah ya, 20,9%, dan PTBA 23,3%. Jadi dia cukup oke lah ya, secara ROA-nya. Secara ROE, dia 94,74%, artinya terbaik di antara yang lainnya. Yang lainnya kan ITMG 61, Adaro 30, dan PTBA 32. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya ADMR ini mampu mengelola hutangnya itu dengan baik ya. Karena untuk ROA, dia kan memasukkan unsur hutang di dalamnya, kan return on asset. Aset itu di dalamnya kan ada unsur hutangnya. Sedangkan ROE itu kan unsur hutangnya tidak dihitung, karena dia hanya melihat secara ekuitasnya. Jadi misalkan hutangnya 200M, kalau ekuitasnya 1 triliun, ya sama dengan hutangnya 10 triliun, tapi ekuitasnya 1 triliun. Nah, itu sama perbandingannya. Jadi unsur hutangnya tidak dihitung dalam ROE ini. Karena kita bisa lihat bahwa ROE-nya tinggi, secara hutang, dia ADMR itu paling besar ya, 1,96 kali. Sedangkan yang lainnya itu hutangnya mini-mini. Hanya setengahnya dari ekuitasnya, atau 0,54, 0,52, dan 0,44 kali ya. Untuk fundamental sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau dari indikator-indikator seperti ini tanpa perlu mempelajari laporan keuangan detailnya, ADMR ini secara valuasi mahal ya. Bisa dibilang mahal dibandingkan dengan teman-teman sejenisnya, yaitu teman-teman batu bara yang lainnya. Nah, mungkin ada yang bilang bahwa dia tapi punya cadangan batu bara yang kalori tinggi dan segala macam. Nah, mungkin hal itu yang sudah di price in dengan harga yang sekarang. Tapi kalau kita mau membeli saham kan tentu, kalau bukan untuk fast trading ya, tentu kan kita berharap valuasinya ketika kita beli itu sedang murah ya. Jadi untuk kesimpulannya dia overvalue secara fundamental. Nah, bagaimana dengan bandarmologinya? Ini saya kasih lihat juga, ini adalah company history-nya sama kayak tadi ya. Nah, data ini saya ambil di Kesei, dan untuk teman-teman yang bingung ya cara mengambil data di Kesei, teman-teman bisa melihat di salah satu video saya yang judulnya tutorial kepemilikan asing. Nah, itu teman-teman bisa search ya. Di Kesei kita bisa cek ya, per akhir bulan ini emiten ini lokalnya pegang berapa, asingnya pegang berapa, terus setiap ibaratnya itu ini ya, ada IS ini insurance, CP ini corporate, PF ini pensiun fund ya. Kita bisa melihat bahwa di insurance itu lagi pegang berapa saham, semua saham yang ada di IASG. Nah, untuk ADMR sendiri per akhir Januari total lokalnya ada 4 miliar lembar. Total foreign-nya 2,5 miliar, sehingga total lokal plus foreign ada 6,6 miliar lembar saham. Nah, 6,6 miliar lembar ini setara 16,16% dari total saham yang dimiliki oleh ADMR ya. Padahal ketika IPO dia kan bilangnya porsi publik 15%.
kenyataannya di KSE yang terrecord itu 16,16%. Nah, ini artinya emiten ini ada mengeluarkan saham portefel ya. Ada mengeluarkan saham portefel dan biasanya kemungkinan terjadi karena ketika IPO mungkin oversubscribe ya, sehingga ditambah jumlahnya. Tapi itu tidak ada masalah sih. Untuk secara ibaratnya kita lihat itu bukan hal yang negatif juga. Nah, di akhir Januari ini angka ini adalah persentase perubahannya. Jadi bukan jumlah lembar sahamnya berapa, tapi persentase perubahan yang sudah saya hitung dengan data yang saya miliki. Yang paling mencolok adalah di local pension fund. Local pension fund ada kenaikan sebesar 54.357%. Ini dalam satuan persentase. Nah, contohnya seperti kedua ya. Yang local ID itu kan individu atau ibaratnya pemegang saham yang namanya nama individu, ada penurunan 28,35%. Nah ini, terus ada SC itu sekuritas ya, sekuritis itu 7.307%. Jadi ini angka yang sangat mencolok. Dan ini terjadi di Januari ya, 31 Januari. Kalau kita cermati secara harganya, memang di Januari itu pergerakannya luar biasa ya. Dari 100 hingga di akhir 31 Januari closingnya 1.270. Atau naik 12 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana di bulan Februarinya, secara lokal plus foreign-nya itu hampir sama ya. 16,16%. Terus secara kepemilikan juga total lokal tidak terlalu berubah ya, dari 4 miliaran menjadi 4 miliaran juga, foreign-nya 2,5 M juga 2,559 M jadi 2,6 M. Tidak terlalu berubah secara signifikan. Dan untuk persentase perubahan kita juga lihat tidak ada terlalu perubahan yang mencolok ya. Cuma 15%, turun 9%, turun 0,4 sampai ke kanan semua. Ini tidak ada yang sampai mencolok. Nah, ini paling besar perubahannya ini di IB. Itu 37,66% ya. Oleh sebab itu, pergerakan harga dari ADMR di bulan Februari tidak sesignifikan di bulan Januari. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di bulan Februari dia openingnya kan di 1290. Di akhir Februari dia closingnya juga di 1250. Artinya selama 1 bulan dia sideways ya pergerakannya karena tidak terlalu ada gejolak perpindahan. Next, di bulan Maret. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Di bulan Maret, tiba-tiba yang tercatat di KSE, total lokalnya menjadi 38 miliar lembar. Padahal sebelumnya teman-teman bisa melihat bahwa total lokalnya cuma 4 miliar kan. Di sini 38 miliar. Naiknya gila-gilaan ya. Foreign-nya dari 2,6 menjadi 2,75 miliar. Sehingga total lokal plus foreign itu 40,8 miliar. Atau setara 100% dari semua jumlah saham yang ada di ADMR. Nah, kasus seperti ini saya jarang menemui terus terang ya. Dimana biasanya yang tercatat di KSE itu adalah porsi yang diperdagangkan di market ya, atau porsi publik. Misalnya contohnya kayak ini ya, IPO yang di IPO kan cuma 15%. Ya udah 15% itu yang tercatat di KSE. Tapi di bulan Maret itu ternyata si ADMR ini di KSE tercatat semuanya 100%. Nah, yang ditakuti adalah kalau seperti itu, apakah berarti pemegang sahamnya ini semua bisa menjual di market ya? Nah, itu yang ditakuti. Terus dari mana kenaikan 38%? Ternyata yang paling banyak itu adalah di lokal CP. CP itu adalah lokal corporate ya, atau atas nama perusahaan. Di mana sebelumnya di bulan Februari lokal corporate itu hanya 703 juta lembar saham. Bulan Maret lokal corporate-nya menjadi 34,8 miliar atau naik sebanyak 34 miliar lembar saham. Ini yang menyebabkan ini ya, lokal CP-nya naik 4.858% secara persentase di bulan Maret 2022. Dan teman-teman bisa melihat ya, di bulan Maret walaupun ada transaksi seperti itu dia pergerakannya masih bisa menanjak ya. Cuman ini sudah menjadi warning. Warning, kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini? Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ya tentang regulasi hal ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Berikutnya di bulan April, di akhir April 2022, lokalnya yang awalnya 38,1 miliar mulai berkurang ya.
berkurang cukup signifikan menjadi 37,7 miliar. Artinya ada pengurangan sebanyak 400 jutaan lembar saham. Asingnya yang mulai menampung, asingnya yang masuk 2,7 M jadi 3 miliar lembar saham. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini lokalnya kan ada banyak yang kurung ya. Kurung ini artinya secara persentase minus ya. Berkurang, sedangkan untuk si asing, nah ini dia rata-rata masuk ya. Mulai asing itu mulai dari ini loh. Foreign IS, Foreign CP, Foreign PF, Foreign IB, Foreign ID, Foreign MF. Nah, Foreign SC paling besar adalah sekuritas asing ya. Foreign SC 291% kenaikannya. Untuk pergerakan di April sendiri ya, ini dia masih bergerak masih bergerak naik walaupun di akhirnya pun dibanting ya. Tapi dia masih pergerakannya up. Dan yang terakhir di akhir Mei 2022 itu adalah si lokal itu masih berjualan lagi sekitar 200 juta lembar, asing yang terus menampung 3,2 miliar lembar. Nah, untuk saham ADMR kita kan bisa melihat secara persentase sebenarnya asing ini minoritas. Berbeda dengan kayak misalkan saham-saham blue chip yang mostly itu asing ya yang pegang. Di sini asing itu minoritas, tapi asing yang terlihat menambah bobot ya. Nah, sampai terakhir bulan Mei. Untuk bulan Juni ini kan belum keluar karena video ini saya buat masih di bulan Juni ya. Jadi masih belum keluar data dari KC untuk Juni. Di bulan Mei ini yang paling banyak foreign PF ya. Pensiun fund 1000%, kemudian foreign MF 199% ya. Nah, ini hampir 100% ya kenaikannya. Dan kalau kita cermati di bulan Mei itu sudah mengalami penurunan. Sudah mulai mengalami penurunan. Nah, ini ya di tanggal 9 Mei ini waktu habis libur lebaran ya. Dia terus mengalami penurunan ya. Hingga 31 Mei ini ada di level 2200. Sebelumnya highest-nya ada di level 3000-an ya. Sekarang di akhir Mei tinggal 2200. Nah, untuk garis biru ini kan foreign flow. Teman-teman bisa cermati bahwa memang ada kenaikan signifikan. Dan kalau terjadi seperti ini, kemungkinan si asing lagi dibodohi ya. Kemungkinan ya seperti itu. Jadi ada pihak dari lokal yang menjual barang di harga premium kepada si asing. Sehingga lokalnya terus berkurang dan asingnya yang terus bertambah padahal asing ini secara minoritas ya. Itu yang bisa kita cermati dari data yang ada di KC ya. Kemudian saya juga melihat dari RTI itu saya juga biasanya mengecek adalah jumlah pemegang saham. Nah, teman-teman bisa lihat ya di 31 Januari 2022 ada kenaikan 7.826 jumlah pemegang saham. Kemudian di Februari itu ada minus 8.000. Kemudian di Maret plus 6.000 dan yang paling besar plus 14.000. Artinya apa sih plus atau minus? Kalau misalkan jumlah pemegang sahamnya ini bertambah signifikan, ya artinya saat itu retail tuh masuk gila-gilaan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ini dari Januari sampai Mei plus terus artinya itu retail atau investor atas nama perorangan itu banyak yang masuk. Nah, itu artinya ya. Dan kalau kita cermati yang paling banyak itu kenaikannya itu di bulan April ya. Sebanyak 14.000 orang pemegang saham ini yang masuk, entah itu atas nama perseorangan atau PT atau apa, pokoknya dihitung jumlah pemegang sahamnya ada kenaikan 14.000. Dan kalau teman-teman melihat pergerakan harga sahamnya sepanjang bulan April ya, mana April? Nah, di sini ya, berarti di sini April sampai di ini ya. Nah, ini di sini. Ini adalah puncak harga dari ADMR ya, yang sampai menyentuh level 3.000-an. Dan di saat puncak ini terjadilah aksi retail membeli secara berbondong-bondong ya, sebanyak 14.000 orang pemegang saham baru. Nah, kita bisa tahu bahwa ada 14.000 orang yang kemungkinan membeli dengan average itu ada di level 2.200 hingga level 3.000-an. Ini yang saya bilang, kenapa kok dari orang-orang yang saya temui itu kebanyakan walaupun IPO 100 tapi mereka sekarang ini sedang floating minus.
Walaupun harganya sudah naik 16 kali lipat sejak IPO, karena ternyata porsi yang paling banyak dimasukin itu justru di bulan April ini. Ini adalah porsi yang April masuknya gila-gilaan ya. Retail masuknya gila-gilaan, 14.000 new investor di ADMR, dan saat itu juga sedang all time high-nya ya. Nah, berikutnya karena ini ya, ADMR-nya memang diajar turun terus ya. Secara broker summary kita juga bisa cek ya. Di bulan Januari ada aksi distribusi besar-besaran di mana KI, nah KI ini kan underwriter-nya ya. Dia jualan 252 miliar. Itu secara rupiahnya secara 252 miliar, yang beli adalah yang akumulasi 78M, BB dan PD. PD ini retail ya, makanya ini plus 7 ribuan juga. Di bulan Februari ini kan yang sideways ya, yang tidak terlalu bergejolak. Nah, di broker summary-nya juga tidak terlalu bergejolak kan. Di sini BK cuman 87,8 M, sedangkan yang sellernya YU minus 43,5. Yang nomor 2 BB 48,2, CC minus 41,1 M. Jadi tidak terlalu bergejolak. Di bulan Maret ini yang keanehan ya, karena di bulan Maret ini muncul 100% di KC itu ya. KI berjualan cukup mencolok angkanya, minus 233 miliar ya. Memang ada yang menampung si AK 205M dan CS ya. Nah, AK dan CS ini adalah broker yang biasa dipakai oleh asing juga ya. Ini yang membuat saya berpikir bahwa oh, ini asing ini sedang ibaratnya dibully oleh pemegang saham lokal ya dari ADMR. Jadi mereka bisa buang barang, asing yang tampung. Apalagi asing tampung kan di harga bukan harga yang rendah. Di bulan berikutnya, April, si KI itu jualan lagi 521 miliar. Ini angka yang fantastis lagi. Dan yang membeli kembali ya CS dan AK. CS 470 miliar, AK 170 miliar. Di average buy-nya 2.600 dan 2.605. Ini sudah jelas berarti kan si CS dan AK yang membeli di bulan April ini sedang nyangkut ya. Karena average-nya dia 2000-an lebih. Nah, sejalan dengan ini ya. Nah, ini yang saya kotak ini. Dia pasti ada di average sekitar ini kalau belinya di April. Dan terakhir di bulan Mei, KI itu kembali berjualan dan kali ini tidak tanggung-tanggung ya. Nominalnya langsung digaspol 1,6 triliun. Kalau sudah seperti ini, artinya KI-nya kalau jualan terus ya, artinya sudah confirm dia distribusi 1,6 triliun. Nah, ini sell average-nya 2.200 ya. Kemudian si ZP juga kadang asing yang beli ya. ZP, BK, RXCS ini biasanya memang broker asing semua. Rata-rata harga beli mereka itu di 2.200-an. Dan sekarang harga saham ADMR itu ada di level 1.650 ya. Nah, berarti menunjukkan si asing yang membeli ini itu sedang floating minus semuanya. Ini sampai sampai Mei broker summary-nya masih jelek. Karena apa? Karena terlihat distribusi yang besar-besaran dari KI selaku underwriter-nya. Nah, terus kemudian untuk bulan Juni sendiri kan ini belum selesai ya bulannya. Dari tanggal 1 sampai 28 ini saya search. Saya besarkan. Mana ini ya? Nah, ini saya coba besarkan ya. Yang berjualan adalah AK 256 miliar, MG 130M, RX 114M, yang beli adalah BK 108M. Nah, kalau kita cermati sekilas ya, ini sudah jelas masih distribusi ya. Ini top 3-nya aja jualan 250, 130, 114. Sedangkan yang buy-nya cuma 100M, 60M, 60M. Jadi ini masih ada tekanan jual atau distribusi. Tapi si KI tidak terlihat lagi kan di sini. Padahal sebelumnya kan KI ini muncul terus sebagai top seller. Nah, KI di sini malah muncul sebagai top buyer tapi sedikit ya. Ini berarti bukan big player-nya. Karena dia cuma beli 15M padahal buang barangnya sudah 1 triliun lebih di bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu ya untuk broker summary-nya. Jadi kalau saya melihat, walaupun mungkin ada yang berpikir gini, kan dia sudah dari 3.000 turun ke 1.600. Harusnya murah kan, sudah terdiskon hampir 50%. Namun kalau kita cermati baik secara fundamental maupun secara broker summary, sebenarnya tekanan jualnya ini masih ada ya.
Dan memang ada peluang kalau saham turunnya drastis seperti ini, ada peluang dia akan technical rebound atau rebound sementara saja. Jadi habis penurunan, terus ada kenaikan sedikit, terus habis gitu lanjut lagi penurunannya. Itu biasanya wajar sekali terjadi. Dan memungkinkan karena si KI-nya kan stop ya. Apalagi kalau nanti ternyata KI yang sudah take profit itu, tiba-tiba dia membeli lagi, dia masuk ya. Nah, memanfaatkan untuk asing yang sudah cut loss. Nah, ini coba saya lihat ya. Nah, ini ya, yang jualan asing ya, AK 250M, RX 110M, CC 100M ya. Dan di average-nya dia di atas 2000-an kebanyakannya. Yang menunjukkan mereka sudah cut loss ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ini walaupun sudah terdiskon tapi masih menurut bagi saya kurang menarik ya untuk dimasuki, apalagi untuk investasi ya. Apalagi untuk berinvestasi. Mungkin kalau teman-teman yang mau memanfaatkan momentum trading ya sambil menunggu kapan ini technical rebound, karena penurunnya sudah 50% ya, kurang lebih 50% dari tertinggi, bisa hanya untuk trading saja sambil melihat kapan KI ini untuk masuk lagi ke saham ADMR. Selama KI ini nggak masuk atau bahkan dia nanti katakanlah muncul ya bulan depan dia KI masih jualan terus, ya tidak menutup kemungkinan penurunan ini atau aksi downtrendnya ini masih akan terus berlanjut untuk saham ADMR. Nah, itu adalah analisa saya untuk secara fundamental maupun secara bandarmologi ya di saham ADMR. Dan fundamental memang saya tidak membahas terlalu jauh karena sudah tidak lewat di screening pertama saya secara valuasi ya. Seperti itu ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys. Triliun juga di atasnya semua. Nah, jadi